Saya cukup menyayangkan bahwa seorang pendeta sekelas Esra Soru itu kok mengatakan atau menuduh orang bodoh gitu ya. Dia kan mengatakan saya bodoh gitu kan. Saya sih sebenarnya kalau mau sama seperti dia gampang saja jawabnya. Tetapi saya cuma pengen ngebalas dari Bible-nya dia sendiri. Nah, ternyata di Bible-nya orang Kristen, kalau ada orang mengatakan saudaranya bodoh, itu diancam dengan api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu bahwa pendeta Esra Soru itu marah besar dengan kodonditan. Bahkan menurut keterangan yang kita dapat dari pendeta Budi Asali, pendeta Esra Soru mengatakan bajingan buat donditan ya. Ini menurut pendeta Budi Asali. Bahkan sebelumnya pendeta Esra Soru juga sudah mengata-ngatai bahwa Kodondi itu bodoh. Ya, jadi dikatakan bahwa Kodondi itu bodoh dan video tersebut sudah ditonton juga oleh Kodondi. Kira-kira apa tanggapan dari Kodondi mengenai dirinya yang disebut bodoh, bahkan sampai dikatakan sebagai bajingan karena sudah melakukan dusta? Kira-kira apa tanggapan Kodondi? Apakah Kodondi juga akan memaki balik, akan membalas caciannya dengan cacian juga, atau malah memberikan pipinya yang satu lagi untuk dimaki juga? Mari kita dengarkan dulu apa jawaban dari Kodondi ya mengenai statement-statement makian umpetan yang dikeluarkan oleh pendeta Budi Asali maupun pendeta Esra Soru. Mari kita dengarkan. Ya kok, Udah, karena pertanyaan terakhir ya. ya. Jadi kami sebelum ke sini beberapa hari itu kan Hmm. ngelihat ada video nih kok, udah lihat belum? Oh, ini pendeta Esra Soru Ah, ya. kata pendeta Esra jebakan bodoh donditan yang tentang pertanyaan ke Mbak Yunia itu. Oh, iya, iya, Mau iya, nolong iya, iya, Yesus kabur atau gimana? iya, iya. Saya malah menontonnya dari baru kemarin atau 2 hari yang lalu. Saya baru menonton malah reactionnya satu channel Muslim, namanya channel Jadid. Jadid apa ya? Jadid. Punya Julius. Jadi Esra Soro membuat video reaksi ke saya. Sama Julius videonya Esra Soro direaksi lagi gitu. Saya menonton, tapi kan yang di channelnya Julius ini kan memperlihatkan kontennya Pak Esra Soro ini tidak full lah ya, ada beberapa yang dia tampilkan. Tapi yang saya ingat itu di reactionnya Pak Pendeta Esra Soro itu. Nah ini ngomong-ngomong nanti saya insya Allah akan berdebat dengan Pendeta Esra Soro nih. Next ya. Ditunggu. Yang saya perhatikan dari reactionnya Pak Pendeta Esra Soro itu ada beberapa poin yang saya catat. Pertama, saya cukup menyayangkan bahwa seorang pendeta sekelas Esra Soro itu kok mengatakan atau menuduh orang bodoh gitu ya. Dia kan mengatakan saya bodoh gitu kan. Saya sih sebenarnya kalau mau sama seperti dia gampang saja jawabnya. Tetapi saya cuma pengen ngebalas dari Bible-nya dia sendiri. Nah, ternyata di Bible-nya orang Kristen, kalau ada orang mengatakan saudaranya bodoh, itu diancam dengan api neraka. Nggak percaya? Buka Matius. Matius 5 ayat 22. Nah, saya nggak tahu apakah Pak Pendeta Esra Sorot ini tidak pernah baca ayat ini atau taunya hanya terjemahan bahasa Indonesia aja, saya nggak tahu. Ya, tolong bacain. Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa tuh jahil? Emang jahil bodoh? Bodoh ya? Tapi nggak ada kata-kata bodoh kan, tulisnya jahil kan? Jahil itu bodoh. Nah, orang yang mengatakan jahil kepada saudaranya, dia apa? Diancam apa? Dengan apa? Diserahkan ke neraka. Nah, kalau jahil mungkin kita orang Islam mudah mengerti lah ya. Tapi kalau orang-orang Kristen pada umumnya mungkin nggak ngerti kata jahil.
Ada yang punya KJV? Hah? Ada yang punya KJV nggak? Bentar, bentar. Nih, saya tampilkan aja di sini nih. Ri, tolong tampilin, Ri. Coba. Di situ ada kata-kata apa? But I say unto you, Full. that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council. But whosoever shall say thou fool shall be in danger of hellfire. Thou fool itu apa artinya? Bodoh. Kamu bodoh. Gitu. Nah, ya mungkin saya bukan saudara kandungnya Sarsoro lah ya. Tapi paling tidak kan saya saudara sebangsa setanah air dia. Iya dong. Maksud saya, kalau saya dikatakan bodoh berarti dia diancam dengan api neraka. Ketawanya biasa aja dong. Nah, pertanyaan saya, apakah pendeta Sarsoro tidak pernah baca ayat ini? Atau mungkin dia tidak tahu arti jahil? Ya saya nggak tahu. Ya. Tetapi ya maksud saya gini loh, kalau kan di Kristen kan diajarinnya kan kasihilah musuhmu ya. Kasihilah musuhmu kok bodoh-bodohin orang sih gitu. Atau mungkin dia takut jemaatnya habis atau gimana saya nggak tahu ya. Bisa jadi. Tapi bukan berarti saya mau mengambil jemaatnya dia, bukan sama sekali. Enggak juga. Saya kan juga berharap dia sehat-sehat, dia tetap bisa cari nafkah lah. Tapi artinya gini. Tapi artinya gini loh. Di Bible dia sendiri ada kata-kata begini. Kok dia nggak baca gitu loh. Ya. Ini ancamannya nggak main-main loh. Api neraka loh. Masa nggak baca kan pendeta? Hah? Masa nggak baca? Nah itu dia. Berarti kalau pendeta kan harusnya khatam dong ya, udah baca semua ya. Nah itu satu. Oh, itu satu poin. Yang kedua, kalau nggak salah waktu dia menanggapi video itu tentang video saya dengan siapa? Mualaf Yunia ya. Iya, dia mengatakan apa ya? Kalau nggak salah, kalau saya yang ditanya, saya akan tanya balik itu. Tanya balik ya. Saya sebagai Kristen atau bukan Kristen gitu ya. Kalau saya bukan Kristen ya saya tinggalin aja orang saya nggak beriman gitu kan. Hah? Nah iya. Tapi berarti kalau dia ngomong begitu, berarti dia tidak memperhatikan pertanyaan saya ke Yunia. Pertanyaan saya ke Yunia adalah, nah sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen. Nah sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen. Nah sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, terus kita kalau mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau ya. emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya, kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Ini contoh kan, sebagai Kristen. Nah, kan sama gitu. Ada nggak video saya? Ya. Yang potongan itu kan? Ada. Saya bertanya ke Yunia, sebagai Kristen, kalau ada kesempatan begini-begini dan seterusnya. Lah kok malah nanya kalau saya bukan Kristen, pendeta Sarsoro? Berarti dia nggak nyimak dong pertanyaan saya. Dia nonton sepotong. Mungkin nonton sepotong ya. Padahal di potongan itu ada loh, sebagai Kristen. Artinya dipotong lagi. Udah semenit dipotong lagi, habis dong. Nah, jadi artinya dia tidak memperhatikan pertanyaan saya. Terus jawaban dia apa? Saya juga lupa-lupa ingat. Sebagai Kristen dia apa? Akan apa? Coba dia apa namanya di play coba video reaction dia. Ingat nggak? Pertanyaannya itu, kalau begitu kamu bantu Yesus supaya tidak jadi disalib, berarti Yesus nggak jadi penebus dosa dong? Bukan pertanyaan pertama. Dari tiga opsi itu saya pilih mana? Nih. Saya tidak akan pilih nomor 2.
Dia tidak pilih nomor 2. Membantu Yesus supaya jangan disalib. Karena itu sama namanya saya cari masalah, saya cari resiko. Saya yang akan berurusan dengan tentara Roma. Takut disalib ya? Yesus itu putusan pengadilan dan hukum mati. Eksekutor tentara Roma. Kalau saya mau menyelamatkan Yesus, ya apa urusannya? Tinggal kita balik, anggap aja dia sebagai penguasa gitu, tapi sebagai Kristen gitu. Ya. Jadi ini kan namanya mengasah logika, ya. Orang ada yang menjawab, kalau saya menolong Yesus saya akan ditangkap Romawi. Ya kan tinggal diganti aja atau dirubah. Kalau kamu sebagai Kristen dan kamu penguasa pada saat itu, kamu bisa nolong Yesus. Kamu bakal nolong Yesus nggak gitu? Kan gampang, ya kan? Nah, terus dia jawabnya jadi apa? Pilih nomor berapa? Saya bukan Kristen. Saya nggak kenal Yesus. Ngapain saya? Saya nanyanya sebagai Kristen, bukan sebagai bukan Kristen, gitu kan? Mengorbankan jiwa saya untuk dapat tentara Roma lah. Tapi tidak masalah. Ngapain juga lari ya jalan saya. Gitu Kristen. Percaya Yesus yang sudah mati disalib menebus saya. Oh, dia kalau nggak salah bilangnya sudah terjadi katanya. Kalau dia jawabannya sudah terjadi, berarti dia tidak mau mengasah logika. Jadi dia hanya menghindari pertanyaan kalau dia bilang sudah terjadi. Gitu. Ini kan pertanyaannya, sebagai Kristen, kita dikasih kesempatan melihat Yesus yang mau disalib. Ya. Artinya, dengan akidah sekarang, terus kita bisa melihat keadaan Yesus mau disalib, kita mau nolong atau mau lari atau mau bantu nyalip. Gitu. Kalau dia bilang, kalau saya sebagai Kristen ya saya tidak perlu apa-apa karena sudah terjadi. Itu namanya menghindari pertanyaan gitu kalau gitu. Tapi kayaknya kalau itu dibilang jebakan bodoh, mungkin Pak Pendeta Ezra bisa reaction yang video satu lagi. Yang mana? Nah, iblis berjasa apa enggak? Nah, itu. Nah, itu. Mungkin yang nonton channel Pak Ezra kasih tahu Pak Ezra supaya reaction itu. Iya, jadi gini lah, sebenarnya kan gini. Kenapa saya bisa bertanya mengenai seandainya? Kan manusia punya akal sehat. Dengan perandaian itu kan kita bisa mengasah akal sehat kita, ya kan? Segala sesuatu yang diajarkan pada saat ini tentunya ada awal mulanya. Awal mulanya ini bagaimana gitu. Maksud saya gini. Ini kan kalau kita baca Bible nih, pada cerita Yesus disalib, kan murid-murid juga pada kabur. Kalau murid-muridnya pada kabur, berarti murid-muridnya tahu nggak Yesus itu mati disalib untuk menebus dosa mereka? Nggak tahu. Terus kita kan baca juga atau kita lihat gambar atau foto, pada waktu Yesus di atas kayu salib, ada ibunya di bawah kan? Maria. Marianya nangis apa ketawa? Nangis. Kenapa nangis? Anaknya disalib. Iya. Berarti Maria nggak tahu juga kalau Yesus mati disalib buat nebus dosa ibunya kan? Iya. Betul dong? Iya. Ini logika, ini cuma logika aja. Artinya apa? Paham atau ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu adanya beberapa tahun setelah Yesus nggak ada. Gitu kan? Tetapi kejadian itu kan belum tentu menggambarkan bahwa Yesus memang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Setelah kejadian, baru ada paham atau ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ajaran ini udah berapa tahun setelah Yesus nggak ada gitu loh. Paham maksud saya? Siapa yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Siapa? Paulus. Paulus pernah nggak dikasih tahu sama Yesus, gua mati akan nebus dosa lu gitu? Pernah? Nggak ada. Sedangkan kesaksian Paulus bahwa dia bertemu Yesus, yang melihat cahaya, mendengar suara, itu pun kontroversi dan kontradiksi. Artinya ada beberapa ayat di dalam kitab Kisah Para Rasul yang tidak sama. Mau lihat nggak? Boleh ya? Ini boleh dicatat nih. Sebentar. Sebentar. Nah ini. Coba ditampilin, Ri. Kebaca nggak? Baca. Oh ya ini ya. Segini kebaca? Kebaca ya? Yang kemarin. Oh, kurang kecil.
Nah, inilah. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 versus Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Yang 9 ayat 7 dikatakan mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kisah Para Rasul 229, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ya. Ini aja udah beda nih, kontradiksi nih. Dalam kitab yang sama. Dalam kitab yang sama. Cuman beda pasal, beda ayat. Jadi sebenarnya orang-orang yang bersama dengan Paulus itu melihat cahaya atau tidak, terus kemudian mendengar suara atau tidak, itu aja udah beda. Pertanyaan saya kan selalu gampang, mana yang salah? Kan nggak mungkin dua-duanya benar, ya kan? Terus kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 4 dengan Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang di 26:14, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Kalau yang di 9 ayat 4 cuman Paulus yang rebah. Kalau yang 26:14 semuanya rebah. Yang salah yang mana gitu. Ya. Begitu juga yang Kisah Para Rasul 9 ayat 8 dibandingkan dengan 26:16. Kalau yang di 9 ayat 8 tidak dapat melihat apa-apa, artinya setelah bangun Paulus buta. Tetapi yang di 26:16, tetapi sekarang bangunlah yang berdiri, aku menampakkan diri kepadamu. Berarti kan nggak buta. Paham ya? Jadi ayat-ayat yang yang menjadi dasar bahwa Paulus pernah ketemu Yesus itu pun bermasalah gitu. Udah cukup, Brin? Yang bohong siapa? Yang salah yang mana gitu. Karena kan nggak mungkin dua-duanya benar gitu loh. Nah, jadi ajaran bahwa Yesus menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib adalah ajaran yang sekian tahun setelah kejadian. Ini anggap aja kalau benar nih di Bible. Bukan berarti kita percaya, bukan. Tapi di dalam Bible kisahnya begitu, ada ajaran begitu. Sedangkan dari sumber dokumen mereka sendiri dikatakan bahwa tulisan Paulus duluan yang ditulis sebelum gospel. Nah, berarti ya Pak? Silakan simpulkan sendiri. Ya kan? Teman-teman sudah dengar ya? Itulah jawaban dari Kodondi. Kodondi nggak mau membalas makian dari Esra Soru dengan membalas mengatakan dia bodoh dan sebagainya. Tapi Kodondi malah membalikan dengan menggunakan kitab suci yang dipercaya oleh Esra Soru sendiri. Nah, ini yang paling seru nih. Jadi kita tampol mereka dengan kitab yang mereka imani. Ini sekaligus jawaban ya bagi teman-teman sebelah yang mempertanyakan, mengapa kalian kalau menampar para pendebat-pendebat, para pendeta-pendeta itu kok menggunakan ayat yang ada di Bible, bukan di Quran? Jawabannya adalah kalau kita, para mujahidin muslim, menjawab dengan Quran, kalian nggak akan percaya. Kalian akan katakan, oh, itu kan kitab kalian, kami nggak mengimani, kami nggak percaya, kan seperti itu. Itulah kenapa para mujahidin itu menampar para Polikardus dan juga para pendeta yang berdebat, itu menggunakan ayat Bible. Karena kalau kita gunakan ayat Bible, kalian nggak mungkin bisa menghindar. Kalian nggak mungkin menggunakan alasan, oh kami nggak mengimaninya, oh kami nggak percaya. Itulah ayat Bible lah yang digunakan untuk menampol orang-orang yang sok menghakimi orang lain, orang-orang yang sok mengatakan orang lain. Nah, seperti Esra Soru ini, ditampol menggunakan ayat yang ada di Bible-nya sendiri. Kitab suci yang dia imani menyatakan bahwa dia itu akan diancam dengan api neraka karena tindakan-tindakan yang dia lakukan. Kita tahu bahwa Esra Soru ini ya, sering sekali mengkritisi orang lain. Sering sekali menghakimi orang lain. Bukan hanya Kodondi. Bagaimana dia menghakimi pendeta-pendeta lain. Erastus Sabdono, Luga, terus orang-orang Kristen yang lain, yang dia katakan bidatlah, sesatlah, dan sebagainya. Artinya mereka ini terancam dengan api neraka. Kalau menurut ayat yang ada di Bible-nya sendiri.
Sekali lagi, ini bukan kita ngadi-ngadi, tapi memang ayat Anda yang ngomong seperti itu, teman-teman. Bagi teman-teman Kristen yang menonton video ini, ya ini sekaligus peringatan juga lah bagi kalian ya, agar jangan sembarangan berkata-kata dan sembarangan bertindak. Kalau mau jadi Kristen yang baik, ikuti semua yang ada di Bible tersebut. Jangan menghakimi orang, jangan membalas perbuatan orang ya, perbuatan jahat orang maksudnya. Ya kalau perbuatan baik ya dibalaslah. Ya seperti itu. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri ya bagaimana jawaban dari Kodondi. Luar biasa sekali ya. Ini seperti menaruh bara di kepala orang. Jadi Kodondi itu membalasnya dengan memberikan bara di atas kepala pendeta Esra Soru. Kalau kita balas dia dengan makian, maka akan berakhir dengan saling lomba memaki. Siapa lebih jago maki, siapa lebih jago teriak kan gitu. Tapi ini enggak. Kodondi menggunakan ayat yang diimani oleh Esra Soru. Itu benar-benar tamparan yang luar biasa. Kalau lomba maki kita nggak sanggup lawan mereka. Jujur. Kita tahulah bagaimana teman-teman kita di sebelah ini kalau berbalas pantun ya, nggak akan habis-habis. Bahkan Esra Soru itu membahas Kodondi sampai berjilid-jilid. Sedangkan Kodondi baru kali inilah membahas Esra Soru. Baru kali pertama. Itu pun dengan cara yang luar biasa. Kan seperti itu. Jadi kira-kira apa nih yang akan dijawab oleh Esra Soru setelah Kodondi menaruh bara di kepalanya? Nah, ini yang perlu kita tunggu. Apakah Esra Soru akan minta maaf? Atau Esra Soru akan tambah marah? Akan tambah mengata-ngatai Kodondi? Nah, ini yang kita tunggu. Itu aja berita yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa ya, untuk tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia debat, kalian aktifkan lonceng, serta subscribe channel ini, supaya bisa dapat update terbaru terus. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video dan juga berita-berita kita selanjutnya.